Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhan Fajar Kulo, NIM 2023 1011031196. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Oke, selanjutnya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Asas Leg Spesialis Derogat Legi Generalis dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. Topik ini saya pilih karena dalam praktik hukum di Indonesia seringkali ditemukan adanya lebih dari satu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama, baik dalam bentuk aturan yang bersifat umum maupun aturan yang bersifat khusus, sehingga menimbulkan kebingungan dalam menentukan aturan mana yang seharusnya digunakan dalam suatu perkara. Permasalahan tersebut menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum, keadilan, serta konsistensi dalam penegakan hukum, di mana penggunaan dasar hukum yang berbeda dapat menghasilkan putusan yang berbeda pula, meskipun kasus yang dihadapi memiliki karakteristik yang sama. Dalam kondisi seperti ini, aparat penegak hukum memerlukan suatu pedoman yang jelas agar tidak terjadi perbedaan penafsiran yang berlebihan. Oleh karena itu, diperlukan suatu asas hukum yang dapat menjadi dasar dalam menyelesaikan konflik antara aturan yang bersifat umum dan aturan yang bersifat khusus, yaitu asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis. Melalui presentasi ini, saya akan menguraikan secara lebih mendalam mengenai konsep asas tersebut, mulai dari latar belakang munculnya asas ini, pengertiannya dalam ilmu hukum, dasar hukum yang mendukung penerapannya, tujuan dari penerapan asas tersebut, hingga contoh konkret dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta sistematis mengenai pentingnya asas ini dalam menjaga kepastian dan keadilan dalam sistem hukum. Selanjutnya, pendahuluan. Dalam sistem hukum Indonesia terdapat berbagai macam peraturan perundang-undangan yang disusun untuk mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Aturan yang bersifat umum biasanya berlaku luas dan menjadi dasar bagi berbagai jenis perkara, sedangkan aturan yang bersifat khusus dibuat untuk mengatur kondisi atau jenis tindak pidana tertentu secara lebih rinci dan spesifik. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, jumlah dan jenis peraturan perundang-undangan juga semakin bertambah, sehingga potensi terjadinya tumpang tindih pengaturan atau konflik norma menjadi semakin besar. Konflik norma terjadi ketika dua atau lebih aturan hukum mengatur hal yang sama, tetapi memiliki ketentuan yang berbeda, baik dari segi prosedur, kewenangan, maupun akibat hukumnya. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan serius, seperti ketidakpastian hukum, perbedaan penafsiran oleh aparat penegak hukum, hingga potensi ketidakadilan dalam penerapan hukum kepada masyarakat. Sebagai contoh, suatu perbuatan dapat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai aturan umum, tetapi pada saat yang sama juga diatur dalam undang-undang khusus dengan ketentuan yang lebih rinci dan bahkan berbeda. Apabila tidak ada pedoman yang jelas, maka aparat penegak hukum dapat mengalami kebingungan dalam menentukan aturan mana yang harus digunakan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil dari proses penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan suatu asas hukum
yang dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik norma tersebut, sehingga penerapan hukum dapat berjalan secara konsisten, memberikan kepastian, serta tetap menjunjung tinggi keadilan. Salah satu asas yang berperan penting dalam hal ini adalah asas lex specialis derogat legi generalis, yang memberikan arah bahwa dalam kondisi tertentu aturan yang bersifat khusus harus diutamakan dibandingkan dengan aturan yang bersifat umum. Kemudian pengertian asas lex specialis derogat legi generalis. Asas ini merupakan salah satu asas penting dalam ilmu hukum yang berasal dari bahasa Latin. Secara harfiah berarti bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum apabila keduanya mengatur hal yang sama. Asas ini digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan konflik norma antara dua aturan hukum yang memiliki tingkat kekhususan yang berbeda, di mana aturan yang lebih spesifik, lebih rinci, dan dibuat untuk kondisi tertentu akan diutamakan penerapannya dibandingkan dengan aturan yang bersifat umum yang berlaku secara luas. Dalam praktiknya, perbedaan antara hukum umum dan hukum khusus dapat dilihat dari ruang lingkup pengaturannya, di mana hukum umum biasanya mengatur berbagai hal secara garis besar, sedangkan hukum khusus mengatur secara lebih detail dan fokus pada jenis peristiwa atau tindak pidana tertentu. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berfungsi sebagai hukum umum yang mengatur prosedur penanganan perkara pidana secara umum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Namun demikian, terdapat berbagai undang-undang khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Narkotika yang mengatur secara lebih rinci mengenai prosedur penanganan perkara tertentu, termasuk dalam hal pembuktian, kewenangan aparat penegak hukum, serta mekanisme penanganan perkara yang dalam beberapa hal berbeda dengan ketentuan di dalam KUHP. Dalam kondisi seperti ini, apabila terdapat perbedaan antara ketentuan dalam KUHP dengan ketentuan dalam undang-undang khusus tersebut, maka yang diutamakan adalah ketentuan dalam undang-undang khusus tersebut sebagai bentuk penerapan asas lex specialis derogat legi generalis. Dengan demikian, asas ini berfungsi untuk memastikan bahwa hukum yang digunakan dalam suatu perkara adalah hukum yang paling relevan dan sesuai dengan karakteristik peristiwa hukum yang dihadapi, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta efektivitas dalam penegakan hukum. Selanjutnya, dasar hukum. Meskipun asas lex specialis derogat legi generalis tidak selalu dicantumkan secara eksplisit dalam satu pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun keberadaannya diakui secara luas dalam praktik hukum, doktrin hukum, serta dalam penafsiran yang dilakukan oleh para ahli hukum dan aparat penegak hukum. Dalam konteks hukum acara pidana, penerapan asas ini dapat dilihat secara nyata dari hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum acara pidana yang bersifat umum dengan berbagai undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana tertentu secara lebih rinci dan spesifik. Undang-undang khusus tersebut antara lain meliputi yang pertama, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang kedua, Undang-Undang Narkotika, serta berbagai undang-undang lain yang mengatur kejahatan tertentu yang memiliki karakteristik khusus dan memerlukan penanganan yang berbeda dari tindak pidana pada umumnya. Dalam undang-undang tersebut, biasanya diatur secara lebih detail mengenai prosedur penyidikan, penuntutan,
pemeriksaan di persidangan, hingga mekanisme pembuktian yang dalam beberapa hal berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Sebagai contoh, dalam beberapa undang-undang khusus terdapat peraturan mengenai kewenangan lembaga tertentu, tata cara pembuktian yang lebih kompleks, maupun mekanisme penanganan perkara yang tidak sepenuhnya sama dengan hukum acara pidana umum. Dalam praktiknya, apabila terjadi perbedaan atau pertentangan antara ketentuan dalam KUHP dengan ketentuan dalam undang-undang khusus tersebut, maka diutamakan adalah ketentuan dalam undang-undang khusus sebagai bentuk penerapan asas lex specialis derogat legi generalis. Hal ini menunjukkan bahwa asas ini memiliki dasar yang kuat tidak hanya secara teoritis, tetapi juga secara praktis dalam sistem hukum di Indonesia, karena terus digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan konflik norma yang muncul dalam praktik penegakan hukum sehari-hari. Selanjutnya ada tujuan penerapan asas lex specialis derogat legi generalis, khususnya dalam hukum acara pidana di Indonesia. Yang pertama, asas ini bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik norma yang dapat menimbulkan kebingungan dalam penerapan hukum, karena tanpa adanya pedoman yang jelas, aparat penegak hukum dapat menggunakan aturan yang berbeda dalam menangani kasus yang sama. Kedua, asas ini memberikan kepastian hukum dengan memastikan bahwa terdapat aturan yang jelas mengenai mana yang harus diutamakan ketika terjadi pertentangan antara aturan umum dan aturan khusus, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara konsisten dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang terlibat. Ketiga, asas ini bertujuan untuk menjamin keadilan dengan menerapkan aturan yang paling sesuai dengan karakteristik peristiwa hukum yang dihadapi, karena setiap jenis tindak pidana memiliki sifat dan kompleksitas yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda pula. Keempat, asas ini juga berperan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum, terutama dalam menangani tindak pidana tertentu yang bersifat khusus seperti korupsi dan narkotika, yang memerlukan pengaturan yang lebih rinci dan mekanisme penanganan yang lebih spesifik dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Yang kelima, asas ini dapat membantu menjaga konsistensi dan keteraturan dalam sistem hukum agar tidak terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan, sehingga sistem hukum dapat berjalan secara lebih sistematis dan terstruktur. Selain itu, penerapan asas ini juga mencerminkan adanya fleksibilitas dalam sistem hukum, di mana hukum dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan penegak hukum yang semakin kompleks, sehingga tidak bersifat kaku dan tetap relevan dengan kondisi yang ada. Oke, selanjutnya contoh penerapan asas lex specialis derogat legi generalis dapat dilihat secara nyata dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penanganan tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus seperti korupsi dan narkotika. Dalam perkara tindak pidana korupsi, digunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai lex specialis yang mengatur secara khusus mengenai jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi, prosedur penanganan perkara, serta mekanisme pembuktian yang dalam beberapa hal berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam dalam KUHP. Meskipun KUHP tetap berlaku sebagai dasar hukum acara pidana, namun dalam beberapa aspek tertentu, ketentuan dalam undang-undang khusus tersebut dapat mengesampingkan KUHP.
Hal ini disebabkan karena tindak pidana korupsi memiliki karakteristik yang khas, seperti melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, berdampak luas terhadap keuangan negara dan masyarakat, serta memerlukan pembuktian yang lebih kompleks dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Selain itu, dalam praktiknya terdapat lembaga khusus yang memiliki kewenangan tertentu dalam menangani perkara korupsi, yang juga menunjukkan adanya pengaturan yang berbeda dari sistem umum. Contoh lainnya dapat ditemukan dalam perkara narkotika, di mana Undang-Undang Narkotika mengatur secara lebih rinci mengenai klasifikasi tindak pidana, prosedur penanganan perkara, serta adanya mekanisme rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang tidak diatur secara spesifik dalam KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa hukum khusus tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam menangani jenis tindak pidana tertentu secara lebih efektif dan sesuai dengan karakteristiknya. Dengan demikian, penerapan asas ini sangat penting dalam memastikan bahwa hukum yang digunakan dalam suatu perkara benar-benar relevan dan mampu menjawab kebutuhan penegak hukum secara optimal. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan seluruh uraian yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa asas lex specialis derogat lege generalis merupakan prinsip yang sangat penting dalam hukum acara pidana di Indonesia. Asas ini berfungsi untuk menentukan bahwa dalam hal terjadi konflik antara aturan yang bersifat umum dan aturan yang bersifat khusus, maka aturan yang bersifat khususlah yang harus diutamakan. Dengan adanya asas ini diharapkan dapat tercipta kepastian hukum, keadilan, serta efektivitas dalam penegakan hukum pidana. Namun demikian, dalam penerapannya diperlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan tumbang tindih aturan maupun kesalahan dalam interpretasi hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai asas ini sangat diperlukan, baik bagi aparat penegak hukum maupun bagi masyarakat secara umum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya asas lex specialis derogat lege generalis dalam hukum acara pidana di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.